nggih? Ini oh iya. Oh nggih. Ini adalah anggota Prolanis atau Bu? Sanggaria. Yang sanggar itu Sanggaria nggih. Nah, perkenalan saya Dr. Utami, Dr. Utami Puskesmas Sangkar. Hari ini kita akan berbagi informasi nggih Bu. Jadi setelah senam nanti ada penyuluhan atau edukasi kesehatan. Untuk yang bulan ini kita materinya menu diet pada lansia nggih. Nanti ada diet pada lansia yang sehat, dalam artian tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat gula, dan juga ada diet pada lansia yang dengan hipertensi dan penyakit diabetes. Maka Ibu, jadi santai mawon didengarkan. Kalau mau bertanya kita juga bisa diskusi di akhir paparan nanti nggih. Jelas ya guys lainnya ya. Nah, pertama untuk diet gizi seimbang pada lansia. Ini untuk yang lansianya tidak ada riwayat hipertensi dan diabetes. Nah, masalah gizi pada lansia itu apa aja? Gitu ya. Mungkin sudah dialami ya sekarang itu pada lansia, terutama yang usianya sudah di atas 60 ya. Yang pertama kebutuhan energinya menurun. Kenapa kebutuhan energinya menurun? Karena metabolisme atau proses pengolahan energi itu juga sudah menurun seiring dengan bertambahnya usia. Terus aktivitas fisiknya juga kurang ya Bu. Maksudnya kurang ini dalam artian tidak bisa setinggi waktu usia muda gitu. Karena kan kalau boleh diforsir ya Bu, tetap bergerak, tetap beraktivitas, cuma untuk aktivitasnya juga tidak bisa seberat usia muda, sehingga penggunaan energi kita juga lebih sedikit dibandingkan orang yang usia muda. Terus fungsi indranya menurun, semua indra ya. Jadi mungkin nafsu makannya berkurang gitu, rasanya kok biasanya gitu, kok nggak mau makan Mbak, nggak ada nafsu gitu, nggak pengen gitu. Kan sering ya terutama yang sudah sepuh sampai mungkin yang sudah pengalaman perawat lansia juga dulunya sampai bingung mau dimasakin apa, Mbak dikasih iwak nggak mau, dikasih apa daging nggak mau, telur nggak mau, besar gitu ya. Nah itu salah satunya karena ini fungsi indranya itu sudah menurun ya. Jadi nafsu makannya itu berkurang dibandingkan orang muda gitu. Terus ini juga ya penyakit giginya tanggal atau ompong jadi susah punya makanan. Nek bapak dikasih daging sapi empal laut-laut gitu terus penurunan kerja usus, biasanya yang paling sering apa Bu? Susah buang air besar jadi mungkin apalagi kalau lansianya sudah bed rest atau tirak baring terus tidak bisa aktivitas itu kan juga mungkin seminggu sekali sampai perutnya besok itu ya Bu ya, nggak bisa BAB ngoten terus juga karena kerja ususnya berkurang. Usus ini kan fungsinya untuk menyerap zat gizi dari makanan, jadi penyerapan zat gizinya juga berkurang ngoten nggih. Nah ini penggunaan obat-obatan misalnya ada penyakit tertentu yang bisa menurunkan nafsu makan, susah bergerak tadi ya Bu ya, yang tirak balik ataupun mobilitasnya berkurang. Terus juga pikun ya Bu ya, ini ya kalau sering pikun bisa dua, banyak itu sudah makan tapi lupa makan terus itu kan saya makan terus. Yang kedua kiranya sudah makan saya belum makan kue, nggak dikasih disuruh makan kue dikau makan terus padahal belum. Nah itu karena ya pikun itu tadi Bu pasti harus sabar usia. Terus ini prinsip gizi untuk lansia itu ada yang pertama gizi seimbang yang kedua memenuhi selera kenapa kok ditanya nyuruhin apa menyenangkan untuk makan, jadi baik jangan senang tidak terpaksa ya, karena terpaksa gimana grundel lawan baik malah bingung yang pertama prinsipnya yang porsi makanan seimbang. Nah ini ya Bu ya, rata-rata kebutuhan energinya adalah sekitar untuk laki-laki 2.200 kilokalori, untuk perempuan 1.900 Nah ini kebutuhannya juga itu hanya perkiraan berbeda-beda tergantung dari usia, berat badan, karena ini kan pengalinya berat badan, aktivitasnya juga ada penyakit atau tidak gitu. Misalkan pada penderita diabetes juga kalorinya tidak setinggi ini karena kan harus membatasi kalori biar gulanya
Itu guys, jadi nanti kan jadi anemia untuk baik. Tapi cat ya, itu sudah beri makan saya, terus nggak ada asupan proteinnya mungkin ya, karena kan gizinya juga susah, kasih daging nggak mau, nah itu resikonya itu jadi anemia. Jadi kalau bisa ya usahakan air putih mau itu lebih bagus ya daripada apa namanya teh itu, ya. Kan biasanya ditambah susu itu pagi daripada teh ya, dikasih susu itu kan sudah ada gulanya gitu ya. Susu yang bagus nanti ya yang banyak mengandung kalsium gitu. Kalsium kan banyak mereknya, nanti aku boleh merek juga. Nah nanti disesuaikan kalau dia diabetes, mereka susunya beda. Ini kalau dia itu kondisi normal, sehat, tidak ada diabetes, tidak ada gula, tidak ada sakit ginjal atau gagal ginjal, ini untuk yang benar-benar tidak ada riwayat apa-apa. Terus protein ya, protein itu ada hewani, nabati. Nah kalau nabati dia makan tahu, tempe, kacang-kacangan ya Bu. Nah ini tadi kan yang sehat ya, kita bisa yang sehat dulu ya. Ya maksudnya apa itu buat anak-anak itu batu ginjal ya tadi penting, oke? Tapi mau oke? Untuk yang hewani tadi ya, kan susu, nah itu masuk ke protein hewani. Terus ini yang jadi 3 porsi sehari, tapi untuk daging 1 porsi saja. Jadi misalkan ada dagingnya itu dikasihkan dimakan siang, karena kan biasanya siang butuh punya energi ya. Ini sayur dan buah ya Bu. Jadi sehari itu sayurnya 3 porsi, makan pagi, siang, malam itu harus ada sayur. Buah 2 porsi, yaitu 1 cemilan aja, snack itu kasih buah gitu ya. Tipsnya dikasih dimakan seringan, jam 10 dan jam 4. Nah jangan lupa ini ya, minum air putih, paling sehat, ya. Anak nggak apa-apa, bagus ya. Nah juga kita lihat ini kita memenuhi selera ya, harus ditarik baik, pokoknya ubah. Nah ini penting juga ya Bu, makanannya dibuat menarik ya, bervariasi. Jadi kalau bisa setiap hari ganti menunya, gitu biar bosan-bosan, ya. Makannya porsi kecil tapi sering tadi ya. Terus ini makannya yang menyenangkan. Nah ini baik senang makan bersama keluarga, mungkin kok baik keluarga. Kalau makan sendiri nggak ada yang penting, itu kan bisa. Jadi kalau makan bareng-bareng, baik. Nah ini hindari makanan yang
berarti telur, kalau nggak ada asam urat di kacang-kacang tadi sayur hijau gitu ya. Perbanyak makan serat untuk memperlancar pencernaannya tadi karena sudah menurun ya. Minum air putih yang banyak. Terus ini apa yang harus dihindari? Nah, banyak garam dan pengawet ya. Jadi kalau Mbak itu diolahkan makanan jangan dia makanan kaleng, misalkan sardin itu kan ada pengawetnya ya Bu. Mie apa namanya? Pisang, nah kayak gitu-gitu itu kan ada pengawetnya. Jadi ya diolah sendiri mawon ya, dan garamnya jangan terlalu banyak, karena harus dikurangi. Nanti penumpukan nanti beresiko darah tinggi atau pembengkakan. Maka santan ini atau terlalu banyak ya, jangan setiap hari dipakai santan Bu ya. Sayur itu ini terus jeroan, lemak dan minyak itu juga dikurangi. Terus tadi ya mengurangi gula dan karbohidratnya yang tinggi, jadi jangan digabung seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau olah karbohidratnya pisah-pisah. Terus minyak boleh sedikit, untuk tumis boleh, gorengan dibatasi misalkan 1 gitu ya, gorengan 1 sehari. Nih kurangi teh sama kopi ya, jadi diganti dengan air putih. Hindari alkohol, tidak ada yang alkohol ya, nggak boleh ya. Terus yang kedua, mungkin ada ditanyakan dulu apa salah di materi kedua. Lanjut ya, nanti kalau mau tanya boleh ya. Yang kedua dia pada hipertensi dan diabetes pada lansia ya.
gejala. Gejalanya apa? Dia ada yang namanya trias DM atau trias diabetes. Yang pertama polidipsi atau pipisnya sering. Ya. Jadi misalnya kalau itu kok pipis sampai 5 kali, 10 kali bahkan ada ya. Sampai nonton tidak bisa ditahan. Atau yang kedua itu minumnya sering. Polidipsi, jadi haus terus pipis, terus haus terus seperti itu. Yang ketiga polifagi, jadi makan terus rasanya itu lapar, makannya banyak tapi berat badannya turun gitu. Kenapa? Karena kalau diabetes ini kan bermasalah di hormonnya ya, insulin namanya. Nah, insulin ini fungsinya adalah untuk memasukkan gula yang dari karbohidrat tadi ke dalam sel untuk bisa diolah menjadi tenaga dan energi. Nah, kalau hormon insulinnya ini kurang ataupun ada kurang sensitif selnya terhadap insulin ini, gula yang dimakan yang sudah ada di dalam darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Makanya pada gula darahnya itu tinggi, bobotnya hijau karena tidak bisa menjadi energi. Jadi rasanya itu lapar terus karena selnya ini nggak dapat karbohidrat, nggak dapat gula gitu. Karena insulinnya kurang ataupun nggak bisa buka kunci selnya itu tadi. Itu namanya diabetes. Nah, 5 kunci sehat ala diabetes itu apa? Yang pertama diet ya, diet sehat DM. Yang kedua olahraga, terus cek gula darah berkala. Yang penting juga menghindari terjadinya luka. Ya, jadi biasanya kita sarankan untuk penderita diabetes itu kalau kemana-mana itu pakai alas kaki. Ya, seringnya itu tidak itu besar itu beras untuk rokok. Itu nggak terasa, tiba-tiba kakinya udah melonjak gitu. Nah, dan kalau memang gulanya tinggi itu susah sembuhnya lukanya. Nanti takutnya jadi infeksi gitu. Sering juga pasien datang itu udah merah, buka itu kamu nggak tahu awal mulanya apa nih, karena itu dia itu tidak terasa. Jadi kalau untuk diabetes atau gula darah yang tinggi itu sensitivitas terhadap atau hormon indera sensoriknya untuk merasakan rasa nyeri, panas itu berkurang. Jadi nggak terasa, tiba-tiba terbuka aja dan kalau terus sembuh. Makanya itu sering-sering diedukasi kemana-mana pakai sendal. Kan sering deh bawa itu kemana-mana nggak pakai sendal ya. Terus hindari stres ya, karena stres, refreshing ya. Nah, ini pola makan yang tepat yaitu prinsipnya 3J. Apa? Jumlah kalori ya. Makannya sesuai kebutuhan kalori. Jadwalnya harus sesuai ya. Biasanya kan orang menderita dia juga bisa obat,
jari. Yang